Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Ibu Kom, pemilik gerai Bu Kom, pelaku UMKM, seorang wanita inspiratif. Namun sebelum lebih jauh kita akan membahas apa, alangkah lebih baiknya kita meminta beliau ini untuk memperkenalkan diri. Siapa sebenarnya Ibu Kom ini? Wanita inspiratif yang banyak memberi inspirasi kepada para pelaku UMKM. Baik Bu, silakan Bu, perkenalkan diri. Siapa Ibu sebenarnya? Ya, terima kasih Ibu atau Teteh ya, lebih terkenal di Siak ini dengan panggilan Teteh, pemilik dari Garda Berita. Ini adalah satu kehormatan yang luar biasa dan surprise mungkin di ulang tahunnya yang kedua ya. Saya diwawancara yang sebetulnya saya ini bukan siapa-siapa lah, biasa saja saya. Saya adalah pensiunan guru SMA yang kebetulan pernah jadi kepala sekolah begitu, yang bertempat tinggal di kampung dalam Siak, yang alhamdulillah diberi karunia kesehatan dan punya keinginan bisa berbagi, bisa berbuat baik kepada orang lain. Itu saja. Usia saya sudah 64 tahun, anak saya 3 orang. Ya, gitu aja. 64 tahun ya. Masih aktif, masih memberi inspirasi kepada yang lain-lain. Wah, kalah saya dibuatnya nih. Lebih muda tapi tak inspiratif kayaknya. Baik pemirsa, jadi beliau ini adalah pensiunan guru terakhir sebagai kepala SMA di Kabupaten Siak ini ya. Tapi Bu, saya dengar Ibu juga sebagai penulis buku. Coba ceritakan Bu, bagaimana Ibu bisa? Iya, alhamdulillah. Jadi buku pertama itu diterbitkan tahun 2010. Waktu itu bupatinya itu Pak Arwin dengan judul Semangat Menembus Langit. Semangat Menembus Langit ini adalah kisah saya dari SD sampai saya diangkat menjadi kepala sekolah. Saya ingat betul itu, asisten 3 sekaligus sekdan itu Bapak Amsar. Jadi saya masuk ruangan beliau yang dingin, ber-AC, harum. Jadi Pak Amsar ini, saya mengajukan proposal. Pak Amsar bilang, saya sebetulnya ingin sekali menolong ibu, tapi bagaimana caranya? Saya di situ menangis gitu, karena selama ini saya dengar Pak Amsar itu orangnya kan garang gitu kan, dingin. Iya, kok bicara seperti itu, jadi saya terharu, nangis. Tapi alhamdulillah saya diberi juga, walaupun mungkin tidak full ya, dan itu mendapatkan sambutan. Buku pertama 2010, kemudian 2011 itu Remaja Tangguh, selanjutnya 13 itu Kasih Ibu, yang keempat Masih Ada Pintu Lain, dan yang terakhir Tetap Kaya dan Bahagia di Usia Senja. Itu menceritakan saya setelah pensiun begitu, makanya Tetap Kaya dan Bahagia di Usia Senja. Kemudian yang keempat itu adalah Masih Ada Pintu Lain, menceritakan tentang orang yang kehilangan pekerjaan atau bangkrut bisnisnya, tetapi masih ada cara lain untuk mencari rezeki. Dan buku keempat inilah yang bisa masuk di Perpustakaan Nasional di Jakarta. Jadi buku ini yang keempat ini justru yang paling laris ya, baik provinsi Jawa Timur, baik kabupaten yang ada di Jawa Timur sampai ke Kalimantan itu mengambil buku itu. Katanya memang agak inspiratif gitulah. Ya gitu. Jadi dari sinikah mungkin Ibu kemudian mempunyai niat untuk membuat lomba menulis untuk para pelaku UMKM yang notabene emak-emak gitu lebih banyaknya. Mungkin seperti itu. Ya pemirsa, jadi Ibu Kom ini membuat lomba menulis yang awalnya ya sekedar istilahnya dimodalin sendirilah kan gitu. Membuat lomba menulis untuk ibu-ibu, emak-emak para pelaku UMKM dengan dengan tema kiat-kiat para pelaku UMKM di tengah pandemi saat ini. Nah, ini kan sangat bagus sekali gitu ya.
Dan kok bisa gitu terpikirkan oleh Ibu Kom tuh untuk membuat ini. Dan syaratnya kalau saya lihat di pengumuman beliau ini di media sosial, tak perlu berpedoman pada EYD. Silahkan tulis sebisa-bisanya saja. Pakai bahasa Melayu, kayak bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, atau bahasa apapun silahkan, kan gitu ya. Nah ini yang sangat menarik sehingga mereka itu terpacu dan bisa ikut mengikuti gitu. Nah jadi di sini nampak sekali bahwa beliau ini betul-betul ingin menginspirasi para pelaku UMKM supaya tidak terpuruk di tengah-tengah pandemi saat ini. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa lomba menulis yang ditajak oleh Ibu Kom ini bukan sebagaimana atau selayaknya lomba menulis yang semampu mereka lah EYD atau ini itu, tapi tidak, tapi ya dibuat sekemampuan para pelaku UMKM ini. Tidak perlu berpedoman pada EYD, silahkan curahkan berbagai pengalaman ataupun kiat-kiat di dalam menghadapi pandemi saat ini. Bagaimana sih para pelaku UMKM ini menghadapi pandemi di saat ini yang begini dahsyat dampaknya? Sudah lama lah saya kan dianggap oleh beberapa orang, dianggap orang tua, kemudian suka memberi motivasi. Dari situ jadi mereka itu sering curhat kepada saya. Kemudian saya buat status untuk Agustusan tahun ini kita berlomba untuk siapa yang bisa bertahan hidup. Taunya reaksinya luar biasa. Kemudian ada lagi curhat, membuat saya itu prihatin, miris gitu ya. Karena saya juga berasal dari orang yang susah ya kan, sebagai perantau dengan 3 anak. Saya merasakan sekali apa yang dia rasakan. Kemudian saya tahu bahwa manusia terbaik adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain. Tapi caranya bagaimana? Uang saya jujur aja setelah purnakan tidak banyak, ya. Jadi saya buatlah perlombaan itu. Modal saya 500.000, ya. Jadi saya sudah kalkulasi bagaimana untuk membeli telur sekian, untuk membeli minyak goreng 2 liter sekian, nanti hadiahnya 6 ini. Akhirnya saya buat pengumuman. Setelah membuat pengumuman kan yang membaca banyak sekali, yang di responnya luar biasa, ya kan? Jadi setelah itu, waktu itu membuat pengumuman, sedikit pun saya tidak mengira akan mendapatkan donatur, ya kan? Datang orang kirim SMS ke saya, Bu, saya bantu untuk hadiah berapa? Hanya dia minta nomor rekeningnya, bantu 300 dari seorang ibu rumah tangga di Sungai Betung. Terus tambah lagi seorang pakai ayam lah di depan pasar Belantik, ya 200. Ya, terus ada lagi yang seorang kades lah di Teluk Merempan sana, ngasih juga 300. Ada lagi Pak Wira Gunawan ngasih juga. Terus tokek emas itu Pak Acia tuh ngasih ya 300. Tak minta ya. Terus ada lagi yang murid saya ada juga 500. Ada lagi murid saya lagi 200 gitu. Jadi jumlah ada lagi seorang anggota dewan, tapi dia tak mau disebut namanya, ngasih 1 juta. Jadi sudah saya totalkan jumlah duit yang masuk itu 3.600.000. Ya? Iya, 3.600.000. Sudah saya hitung. Yang hadiah pertama 400, juara pertama 400, juara kedua 350, juara ketiga 300. Ditambah misalnya apalah yang lain-lain. Juara, karena semakin banyak, tadinya rencana saya juara harapan 1 sampai 3. Tapi semakin kesini yang peserta semakin banyak ini, ya ini anak pesertanya. Iya, ini saya terima apa adanya lah, walaupun ada yang apa gitu. Tulis tangan. Saya tidak ingin merepotkan. Dan saya bekas guru, jadi walaupun tulis tangan, walaupun tidak menggunakan ejaan dihusnakan,
walaupun bagaimana tetap saya baca dari awal sampai akhir. Dan ada yang betul-betul membuat saya menangis karena perjuangan dia. Misalnya gini, suaminya hanyalah, pokoknya yang terdampak daripada pandemi tadi ada semua di situ. Suaminya hanyalah tukang buruh tani misalnya, taunya terus apalah, aduh segan saya nak nyebut ya, pokoknya dia susah sekali lah, pokoknya dia mencari sejenis ular sawah gitu untuk entah dijual atau apa tak tahu. Tapi selama pandemi jadi dia itu tidak bisa laku barang yang dicari itu tadi, entah ular sawah entah apalah tak tahu, entah madu atau apa tak tahu. Jadi dia dapat UMKM kan 2.400.000 atau 1.200.000 lah gitu ya. Jadi oleh dia dibuat modal, oleh dia di modal dagangan, dibelikanlah kompor kecil, alat penggoreng itu, jual kue-kue, dia jualan di dekat kantor biasa. Jadi saya berpikir lagi, kalau nanti bulan puasa, kalau saya kan pegawai negeri pensiunan, saya dapat THR misalnya kan, saya pakai lagi itu duit untuk mengadakan lomba lagi untuk ibu-ibu dan juga UKM, tapi hadiahnya itu misalnya beras beli dia 5 kilo tambah apa, itu saya tidak mengharap. Kalau dapat donatur syukur, kalau tidak ya tidak apa-apa gitu, apa yang ada. Jadi ada kepuasan batin yang luar biasa bahwa kita bisa berbagi sesuai dengan kemampuan, itu aja. Nah, kemudian inti dari lomba ini adalah untuk memunculkan kiat-kiat para pelaku UMKM di tengah pandemi ini. Apa saja sih kiat-kiat mereka sehingga mereka tetap bertahan di era pandemi ini? Ya misalnya gini, ada yang jualan, ini gagal, itu gagal, akhirnya dia semacam menjadi ojek online. Jadi semua barang itu oleh dia itu diantar oleh dia. Misalnya ada orang butuh pesan kue, diantar kue sampai ke gas, sampai ke ngantar orang, ngantar apa. Jadi dia sifatnya itu jasa. Itu ibu-ibu. Begitu hebatnya. Dan ini termasuk di dalam UMKM tersier kan begitu. Kalau kita yang tinggi primer sekunder tak mampu ya. Kita hanya sampai kepada yang tersier tadi, yang langsung berhadapan dengan masyarakat, yang dinikmati masyarakat, dan tapi itu bisa menopang sebuah perekonomian yang bisa mensejahterakan. Itu yang saya salut. Mereka mungkin tidak tahu definisi bagaimana UMKM, siapa yang mencetuskan, mungkin Muhammad Hatta, macam-macam itu bentuknya koperasi dan lain-lain kan, mungkin banyak yang kurang paham. Tetapi sebetulnya dia sudah menjalankan bentuk daripada UMKM itu sendiri yang langsung itu tadi. Demikian tadi pemirsa bincang ringan kita bersama wanita inspiratif Komariatin alias Ibu Kom, pemilik Gerai Bu Kom. Ya, betapa inspiratifnya apa yang telah beliau lakukan. Mudah-mudahan apa yang telah kita perbincangkan hari ini dapat juga memberi inspirasi bagi Anda semua pemirsa Garda Berita TV dan gardaberita.com. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Yanti Sugriyanti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.